Selamat pagi Bapak Ibu, Saudara semua. Shalom, salam sehat, salam sejahtera, dan tetap berlimpah dalam kasih karunia Tuhan. Kembali pada saat ini kita akan merenungkan firman Tuhan yang akan saya ambil dari Ayub 1 ayat 7-12. Lumayan panjang ini Bapak Ibu. Begini firman Tuhan, maka bertanyalah Tuhan kepada iblis, dari mana engkau? Lalu jawab iblis kepada Tuhan, dari perjalanan mengelilingi dan menjelajah bumi. Lalu bertanyalah Tuhan kepada iblis, apakah engkau memperhatikan hambaku Ayub? Sebab tiada seorang pun di bumi seperti dia, yang demikian saleh dan jujur, yang takut akan Allah dan menjauhi kejahatan. Lalu jawab iblis kepada Tuhan, apakah dengan tidak mendapat apa-apa, Ayub takut akan Allah? Bukankah engkau membuat pagar sekeliling dia dan rumahnya, serta segala yang dimilikinya? Apa yang dikerjakannya telah kau berkati, dan apa yang dimilikinya makin bertambah di negeri itu. Tetapi ulurkanlah tanganmu dan jamahlah segala yang dipunyainya, ia pasti mengutuki engkau dan di hadapanmu. Maka firman Tuhan kepada iblis, nah, segala yang dipunyainya ada dalam kuasamu, hanya janganlah engkau mengulurkan tanganmu terhadap dirinya. Kemudian pergilah iblis dari hadapan Tuhan. Kalau kita perhatikan setelah ayat-ayat ini, kejadian yang menimpa daripada Ayub ini sangat luar biasa. Harta kekayaannya habis dirampok oleh suku Seba dan kaum Kasdin. Hampir waktu yang sama juga, ke-10 anaknya ditimpa malapetaka. Dan dia ada dalam kebinasaan. Kalau kita perhatikan betapa sangat berat ya penderitaan Ayub ini, dalam kisah ini seolah-olah Tuhan terpancing dan menuruti apa yang disampaikan oleh iblis. Sehingga Tuhan mengangkat pagar dan menyerahkan semua harta Ayub sebagai pencobaan. Sebenarnya ini bukan hal yang demikian sebenarnya, tetapi memang ada sesuatu yang ada dalam diri Ayub yang menjadi celah. Dalam hal ini kita akan merenungkan ada 2 bagian yang akan kita perhatikan. Yang pertama, kesalehan Ayub. Dalam pasal 1 ayat 1, Ayub sangat saleh, jujur, takut akan Tuhan, dan menjauhi kejahatan. Kita sangat tahu bahwa dia adalah seseorang yang sangat kaya di wilayah Uz bagian timur. Kekayaannya sangat luar biasa, dan dia juga memiliki 10 anak. 7 laki-laki, yang 3 perempuan. Mereka ini kalau pesta itu bergiliran dan mereka melakukan sangat sering. Dia juga memiliki banyak pegawai, banyak harta kekayaan yang dimiliki oleh Ayub. Ada yang kita perhatikan di ayat-ayat berikutnya, setelah anak-anaknya itu berpesta, Ayub itu selalu memanggil anak-anaknya untuk datang kepadanya. Ayub mengadakan satu perjamuan, mengadakan satu pengorbanan atas nama setiap anaknya. Jadi dalam hal ini Ayub ada sesuatu yang dilakukan, dilihat dari kesalehannya. Setiap kali pesta anaknya dipanggil, kemudian adakan satu korban. Dengan pikiran bahwa, wah jangan-jangan anak saya ini berbuat dosa di hadapan Tuhan. Atau setidaknya mengutuki nama Tuhan. Ini yang membuat Ayub itu semakin hari semakin dekat dengan Tuhan. Itu yang ada dalam pikiran Ayub. Tetapi dalam keadaan seperti ini, kenapa Ayub itu diizinkan untuk ada dalam satu pencobaan? Inilah sisi positif daripada Ayub, orang yang saleh, jujur, takut akan Tuhan, dan menjauhi kejahatan. Tapi ada sisi negatifnya. Coba perhatikan di poin yang kedua, apa yang ada dalam diri Ayub itu ada satu hal yang Tuhan tidak berkenan, yaitu ketakutan dan kecemasan. Ini merupakan suatu celah yang dipakai untuk iblis, di mana dalam perbincangan dengan Allah itu tidak ada satupun yang bisa menjangkau Ayub kecuali satu hal ini, kecemasan dan ketakutan. Coba kita baca di dalam Ayub 3 ayat 25. Karena yang kutakutkan itulah yang menimpa aku, dan yang kucemaskan itulah yang mendatangi aku. Itu menunjukkan bahwa apa yang dikerjakan Ayub di sisi positifnya, itu ternyata ada sisi negatif yang Tuhan tidak berkenan. Kalau dalam Kamus Bahasa Indonesia, ketakutan dan kecemasan ini bisa diartikan sebagai suatu rasa khawatir.
Padahal banyak sekali firman Tuhan yang mengatakan, jangan khawatir, serahkanlah khawatirmu kepadaku. Bahkan dalam diri Yosua sendiri itu ditegaskan oleh Allah. Kuatkan dan teguhkan hatimu. Pengertian ini mengandung kata jangan takut. Jangan sampai engkau lemah. Karena ketakutan dan kecemasan atau boleh disebut dengan kekhawatiran ini, itu menganggap bahwa Allah itu jauh lebih kecil daripada kekuatan kita. Takut dan cemas jauh lebih besar daripada kuasa Tuhan. Kalau kita mengedepankan rasa takut, itu berarti bahwa Tuhan ada di belakang kita. Kita berperang, kita menghadapi segala sesuatu, tapi tidak punya kekuatan suatu apapun. Inilah yang membuat hati Tuhan itu tidak berkenan, dan oleh karena itulah Tuhan mempersilahkan. Bagaimana keadaan Ayub? Tapi Tuhan percaya bahwa Tuhan tahu bahwa Ayub memiliki satu kekuatan yang besar untuk tetap jujur, takut akan Tuhan, menjauhi kejahatan, dan tetap sebagai orang yang saleh. Nah, dari hal seperti ini, saya tidak punya maksud untuk menilai dari Tuan Ayub ini ya, apalagi menghakiminya, sama sekali tidak. Tetapi dari apa perjalanan Ayub ini, kita dapatkan sesuatu yang penting dalam hidup kita. Keadaan takut ini setiap hari kita alami. Jadi dalam hal ini, takut dan cemas itu merupakan satu beban yang setiap hari kita dapatkan. Ada dalam segala kehidupan kita. Jadi saleh, jujur, takut akan Tuhan dan menjauhi kejahatan itu baik adanya. Tuhan berkenan itu adanya. Maka Tuhan memagari Ayub tadi dengan segala kekayaannya, bahkan dia memberkatinya karena rasa sukacita Tuhan terhadap keadaan Ayub ini. Nah, itu dalam peristiwa ini mengetahui bahwa Tuhan itu bagaimana, tapi dia tidak mengetahui Tuhan yang sesungguhnya, yang dia pikir takut akan Tuhan, jujur, menjauhi kejahatan dan salah itu adalah sesuatu yang cukup seperti itu. Nah, dalam segala kejadian yang dialami Ayub, ada sesuatu yang Ayub itu sukacita. Dalam perjalanan yang begitu panjang, dia mengalami segala masalah. Coba kita bayangkan ya, Ayub itu ditinggalkan oleh anaknya yang ke-10 itu, juga kekayaannya dan juga teman-temannya. Bahkan istrinya pun juga tidak bisa diandalkan. Bahkan dia membelakangi Tuhan untuk mengatakan bahwa kutuklah Allahmu. Nah, dalam hal ini Ayub benar-benar ada dalam kesendirian, ada dalam sakit, ada di dalam keterpurukan yang luar biasa. Bahkan teman-temannya yang biasa menghibur menjadi menghakimi. Di dalam segala pembicaraan Ayub dengan Allah, didapatilah sesuatu yang sangat positif dalam pikiran Ayub. Pada ayat yang 42 ayat 5, pasal 42 ayat 5, kita bisa baca bahwa hanya dari kata orang saja aku mendengarkan tentang engkau. Tetapi sekarang mataku sendiri memandang engkau. Jadi kalau direnungkan ini Bapak Ibu dan saudara semua, untuk Ayub mengerti Allahnya saja, dia mengorbankan begitu banyak harta dan segala sesuatu yang ada padanya. Untuk kenal akan Allahnya itu saja. Berarti selama ini Ayub hanya mengerti bahwa Allah itu kata orang. Saya juga nggak mengerti apakah pada saat itu memang ada pengertian tentang Tuhan secara tertulis atau tidak. Tetapi kalau dalam kehidupan kita sehari-hari, pengertian Tuhan itu sudah sangat lengkap dan begitu mudah didapatkan. Nah, bagaimana dengan masa-masa kita saat ini? Nah, kita perlu bertanya pada diri kita sendiri, atau mungkin saya tanyakan dulu ya, percayakah kita akan kekuatan Tuhan Yesus? Pasti jawabnya percaya dan sungguh-sungguh percaya. Karena Tuhan juga sampaikan di dalam Matius 28 ayat 18 ya, tidak usah ditampilkan, saya aja yang baca, kurang lebih pengertiannya seperti ini. Karena segala kuasa, surga, dan bumi sudah diserahkan kepadaku, kepada Tuhan Yesus. Maka tidak ada satupun yang ada kekuatan di luar Tuhan Yesus yang bisa menggantikan kuasa Tuhan Yesus. Jadi sebenarnya tidak ada alasan pada diri kita bahwa kita tidak bisa percaya pada Tuhan. Karena dalam hal kekuatan seperti ini, Tuhan Yesus adalah suatu kepastian, adalah suatu pengharapan dan tidak akan pernah mengecewakan. Beberapa saat yang lalu, saya itu diwajibkan, semua teman-teman kantor diwajibkan untuk mengikuti rapid test. Saya didaftar pada hari Jumat. Kemudian saya dijadwal hari Selasa. Dari hari Sabtu sampai Senin malam, saya ada dalam ketakutan.
saya ada dalam kegelisahan. Sulit sekali saya tidur dengan nyenyak. Setiap kali saya tidur, sebelumnya saya berdoa, Tuhan, beri pada malam hari ini kasih karunia Tuhan untuk bisa tidur saya. Itu terus berjalan terus nih. Sampai pada hari Selasa ada pengumuman lagi. Pengumumannya begini, bahwa tes rapid untuk saya diundur hari Kamis. Jadi kegelisahan saya tidak berakhir pada saat hari Selasa, terus berlanjut terus. Nah akhirnya setiap kali malam saya berdoa, Tuhan kalau boleh ini dibatalkan saja. Bukan saya takut diambil darahnya, tapi saya takut dan cemas akan hasilnya. Kita tahu bahwa dalam keadaan negeri kita yang seperti ini, kondisi virus dan juga bakteri itu adalah sesuatu yang tidak bisa kelihatan. Setiap hari saya dari kantor selalu mandi dan segala macam saya lakukan seperti itu. Tapi kecemasan dan ketakutan itu menimbulkan kekhawatiran yang besar bagi saya. Tapi saya ingat bahwa Tuhan Yesus itu adalah tempat perteduhan saya, tempat saya mengadu, tempat saya berlindung. Dan saya percaya penuh akan hal ini. Karena saya juga ingat bagaimana perjalanan Tuhan Yesus itu untuk menebus kita, bagaimana kita itu Tuhan melakukan segala sesuatu dengan sangat berat sekali. Dan kita itu begitu dibayar dengan harga yang begitu sangat mahal. Terus tiba-tiba saya takut dan khawatir, saya pikul sendiri. Itu sesuatu yang merupakan satu kebodohan ya bagi saya kalau saya mengandalkan itu semua. Setiap kali saya datang pada Tuhan, hari Rabu ada yang dalam hati saya itu berpikir begini, kapanpun kamu itu ada masa-masa yang akan kamu tuju. Saya bekerja di Panin, itu sudah menginjak masa pensiun saya. Tetapi oleh karena kemurahan Tuhan, saya masih dipekerjakan atau dikaryakan. Tetapi dengan syarat satu, harus produktif. Lah kalau hasil dari rapid ini positif, berarti saya harus masuk karantina. Ya, selama 14 hari. Berarti saya tidak produktif lagi. Padahal di kantor juga banyak orang-orang yang muda dan produktif, begitu ya. Akhirnya, tapi kapanpun kamu mesti akan mencapai titik itu. Sehingga saya tenang, sehingga saya tentram, saya bisa melakukan segala aktivitas dengan baik. Datanglah hari Kamis. Dalam saya mengikuti tes itu ada tulisan di pintu kaca itu, hasil tes setengah jam. Pengumuman 1 jam dari kantor pusat. Jika Anda tidak ada masalah dan negatif, maka Anda tidak perlu dihubungi. Ada teman saya yang sudah dihubungin, tambah saya kekhawatiran itu muncul lagi. Tetapi puji Tuhan sampai hari ini saya tidak mendapatkan berita itu lagi. Saya hanya ingat pada waktu saat ini Tuhan, saudara, bahwa dalam setiap diri kita yang percaya kepada Tuhan Yesus, saya mengimani setiap perjamuan kudus, setiap roti dan anggur itu saya perumpamakan sebagai benih keselamatan dari Tuhan. Itu adalah tidak sekedar peringatan, tapi suatu perjanjian keselamatan. Barangkali itu Bapak Ibu renungan yang bisa kami sampaikan. Saya tetap berdoa buat Bapak Ibu semua, berdoa buat bangsa, berbuat buat mereka tenaga medis, untuk Tuhan tetap melimpahkan kasih karunia Tuhan, tetap sehat, tetap semangat, tetap melakukan segala aktivitas dengan sangat sukacita. Saya tutup renungan ini dengan berdoa. Mari kita berdoa. Bapa di surga, terima kasih untuk segala sesuatu yang Tuhan percayakan bagi kami. Kami juga mengagumi akan segala kekuatan dan kuasa daripada hamba-Mu Ayub ini, menjadi suatu teladan buat diri kami bahwa tidak ada satupun di muka bumi ini sempurna Tuhan. Namun terima kasih untuk segala kebaikan dan kemurahan hati Tuhan, bahwa Tuhan memberi Tuhan Yesus yang sudah memikul segala beban sakit penyakit kami, memikul segala kelemahan kami, sehingga tidak perlu kami khawatir, tidak perlu cemas, tidak perlu kami ada ketakutan yang berlebih-lebihan. Kami juga berdoa Tuhan buat setiap yang mengikuti renungan ini dan semua jemaat GBDI Sekinah, Tuhan memberkati dengan berlimpah-limpah akan segala kemurahan hati Tuhan, akan kesehatan, akan semangat, akan segala kemuliaan yang datang dari Tuhan untuk mereka semua.
Terima kasih Bapa di surga, kami mengucap syukur, kami berdoa di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin.